Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ayu, dosen mata kuliah pengantar perpajakan dan KUP. Selamat datang di Spada Untirta. Kali ini kita akan membahas materi tentang dasar-dasar perpajakan. Kita mulai materi kita dengan definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Dari definisi tersebut dapat kita garis bawahi yang pertama adalah wajib pajak disebutkan tidak hanya orang pribadi tetapi juga badan. Kemudian yang kedua, disebutkan bahwa pajak bersifat memaksa. Kenapa bersifat memaksa? Karena memang sumber penerimaan negara terbesar di negara kita saat ini adalah dari pajak. Kalau kita membuka APBN 2019, maka di sana akan terlihat bahwa penerimaan pajak saat ini yang diharapkan dari anggaran kita adalah sebesar 82%. Makanya kenapa saat ini negara kita masih memaksakan untuk pajak supaya penerimaan negara tersebut dapat terpenuhi. Tetapi walaupun memaksa, dalam definisi disebutkan bahwa bersifat memaksa tapi berdasarkan undang-undang. Artinya, walaupun pajak bersifat memaksa, tetapi ada aturan yang jelas, sehingga tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan diatur dengan jelas berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya sebagai pendamping undang-undang. Kemudian definisi tersebut juga menyebutkan bahwa membayar pajak tidak mendapatkan imbalan langsung. Artinya apa? Artinya membayar pajak memang berbeda dengan kalau kita membeli barang. Kalau kita membeli barang artinya pada saat kita membayar, kita akan mendapatkan barang. Tetapi membayar pajak, kita akan memperoleh apa? Nah, itu yang sering menjadi pertanyaan masyarakat sekitar. Perlu disampaikan bahwa penerimaan pajak ini digunakan untuk berbagai macam keperluan negara, mulai dari pengadaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Itu definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak. Fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguleran. Nah, fungsi budgeter ini menjelaskan bahwa pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara seperti yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, fungsi reguleran berbicara bahwa pajak akan mengatur praktek sosial ekonomi. Contohnya apa? Contohnya dalam rangka negara mendorong eksportir, maka pengenaan PPN untuk ekspor masih dikenakan 0%. Itu tujuannya adalah supaya negara mengupayakan para eksportir terus berkembang. Kemudian ada juga pengenaan PPh untuk pengusaha kecil yang tarifnya lebih rendah daripada yang lainnya. Itu salah satu bentuk fungsi reguleran dari pajak. Kemudian disebutkan juga bahwa dalam pemungutan pajak boleh dilakukan oleh suatu negara asal memenuhi syarat pemungutan. Syarat yang pertama yaitu syarat keadilan. Apa sih yang dimaksud dengan adil? Di dalam pajak, keadilan tidak harus selalu berarti sama, tetapi adil bisa juga berarti berdasarkan kemampuan masing-masing. Contohnya apa? Contohnya pada saat kita bicara pajak penghasilan. Pajak penghasilan antara wajib pajak A dengan wajib pajak B itu tidak sama tergantung penghasilannya. Selain tergantung penghasilannya juga tergantung kondisi si wajib pajak. Contohnya misalnya untuk wajib pajak orang pribadi akan dilihat apakah wajib pajak tersebut sudah menikah, punya tanggungan atau tidak, penghasilannya di atas batas penghasilan tidak kena pajak atau tidak. Semua itu akan mempengaruhi pembayaran pajak. Jadi syarat keadilan berdasarkan kemampuan masing-masing. Kemudian syarat yang kedua pada pemungutan pajak yaitu ada syarat yuridis. Artinya pajak boleh dipungut tetapi undang-undangnya atau aturannya harus jelas. Sehingga wajib pajak atau masyarakat bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan jelas, tanpa keraguan, tanpa mengira-ira tetapi ada panduan yang jelas. Kemudian yang ketiga ada syarat ekonomis. Syarat ekonomis menjelaskan bahwa memungut pajak itu diusahakan seminimal mungkin tidak ada biaya lain selain biaya pajak itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya misalnya di kantor pajak saat ini ada yang namanya account representatif yang tujuannya adalah memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajaknya. Dan konsultasi itu diberikan gratis tanpa biaya apapun. Kemudian contoh lain misalnya, pada saat kita akan melaporkan atau membayar pajak, mungkin ada formulir yang harus kita dapatkan dan itu bisa diperoleh
gratis atau bisa di-download saat ini atau bisa langsung lewat online saat ini tanpa ada biaya apapun. Itu adalah syarat ekonomis yang harus dipenuhi pada saat kita melakukan pemungutan pajak. Kemudian disebutkan juga bahwa dalam pemungutan pajak itu harus sesederhana mungkin. Artinya gini, jangan sampai kita memaksakan untuk mengambil pajak atau memungut pajak, tetapi masyarakat kebingungan bagaimana harus melaksanakan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada saat ini berusaha mengupayakan untuk melakukan penyederhanaan sistem perpajakan untuk memudahkan wajib pajak. Contohnya apa? Contohnya saat ini misalnya kalau kita datang ke kantor pelayanan pajak, maka di sana akan ada loket yang melayani untuk satu pintu. Jadinya untuk melayani pajak apapun bisa dalam satu loket. Atau untuk memudahkan kembali kemudian dibuat ada yang namanya e-filing untuk melaporkan sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak, tetapi bisa melalui online. Dan juga ada e-billing yang artinya adalah kita sebagai wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak tidak perlu lagi juga untuk ke bank, tetapi semua bisa dilakukan dengan online. Itu syarat pemungutan pajak. Kemudian dalam pemungutan pajak ada beberapa asas juga yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah asas domisili. Dalam asas domisili menyebutkan negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Dan penghasilan itu bisa berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 disebutkan yang dimaksud dengan penghasilan menurut undang-undang kita adalah seluruh tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak dari dalam dan dari luar negeri. Artinya kita sebagai wajib pajak kalau memang kita mempunyai penghasilan di luar negeri itu pun merupakan objek pajak penghasilan di dalam negeri. Kemudian ada asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan menjelaskan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara atas diri si wajib pajak. Misalnya gini, di Indonesia ada istilah wajib pajak dalam negeri, ada istilah wajib pajak luar negeri yang pengenaannya berbeda. Kemudian untuk wajib pajak luar negeri di Indonesia pun sudah membuat agreement atau perjanjian dengan lebih dari 60 negara sehingga pada saat pengenaan pajak itu didasarkan pada perjanjian tersebut. Kemudian ada asas sumber. Dalam asas sumber menyebutkan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal si wajib pajak. Artinya gini, kalau ada wajib pajak yang memang memperoleh penghasilan di Indonesia, maka negara berhak mengenakan atas penghasilan tersebut. Itu tentang asas dalam pemungutan pajak. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem pemungutan pajak. Di Indonesia kita mengenal 3 macam sistem pemungutan pajak. Yang pertama adalah Official Assessment System, yang kedua adalah Self-Assessment System, dan yang ketiga adalah Withholding System. Apa itu Official dan Self-Assessment serta Withholding System? Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, Official Assessment System. Official Assessment System ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau Fiskus, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, yang menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem Official Assessment System, wajib pajak bersifat pasif. Jadi yang aktif itu adalah pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak. Mereka akan menentukan setiap wajib pajak terutang pajak berapa, kemudian akan ada surat ketetapan pajak. Dulu Indonesia menganut sistem ini, jadi kita wajib pajak hanya menunggu apakah ada surat ketetapan pajak. Kalau surat ketetapan pajak itu keluar, maka disitulah terutang pajak, baru wajib pajak akan membayarkan pajaknya. Tetapi kemudian sistem tersebut bergeser menjadi self-assessment system. Dalam self-assessment system berbalik, jadi yang aktif adalah wajib pajak. Wajib pajak diperkenankan menghitung sendiri, menyetor, melaporkan jumlah pajak yang terutang, sedangkan Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak itu hanya mengawasi saja. Oleh karena itu wajib pajak saat ini harus pintar, harus bisa mengetahui bagaimana cara menghitung pajak dengan baik dan benar, bagaimana cara melaporkan pajak, karena sistem self-assessment system itu menuntut keaktifan dari wajib pajak berdasarkan ketentuan undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah withholding system. Withholding system ini bicara bahwa sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak, bukan juga kepada wajib pajak, tetapi pihak lain. Siapa pihak lain? Contohnya kalau di negara kita adalah karyawan yang berada pada satu perusahaan. Dalam satu perusahaan biasanya ada bendahara yang memang melakukan pemungutan pajak penghasilan atas karyawannya.
Oleh karena itu bendahara tersebutlah yang akan menghitung kemudian menyetorkan pajaknya, bukan si wajib pajak itu sendiri atau si karyawan, tetapi bendahara itulah sebagai pihak ketiga yang melakukan penghitungan dan penyetoran. Itu adalah withholding system. Selanjutnya kita akan bicara tentang klasifikasi pajak. Klasifikasi pajak dibagi menurut sifat, golongan, dan pemungutnya. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, pajak subjektif dan pajak objektif. Dilihat dari namanya subjektif dan objektif, maka kita bisa membedakan jenis pajak itu seperti apa. Yang pertama adalah pajak subjektif. Pajak subjektif tentu saja kita akan melihat dari subjeknya. Siapa sih subjeknya? Tentu saja wajib pajak. Jadi pajak subjektif itu adalah pengenaan pajak yang didasarkan melihat dari diri si wajib pajak. Contohnya apa? Contohnya adalah pajak penghasilan. Pada saat kita bicara pajak penghasilan, maka kita akan melihat diri si wajib pajak. Apakah wajib pajak tersebut, misalnya kalau orang pribadi penghasilannya di atas PTKP atau tidak. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Kalau memang masih di bawah PTKP, maka tidak perlu membayar pajak. Tetapi kalau sudah lebih, maka kelebihannya itu yang akan dihitung sebagai dasar pengenaan pajak. Begitu juga untuk badan. Akan dilihat apakah badan itu laba atau rugi. Kalau memang perusahaan itu mengalami laba, maka akan ada perhitungan pajak atas laba perusahaan tersebut. Jadi benar-benar melihat dari sisi subjeknya, benar-benar melihat dari diri wajib pajaknya. Sedangkan pajak objektif tentu saja melihat dari objeknya, tidak melihat dari subjeknya, tidak melihat dari wajib pajaknya. Contohnya apa? Contohnya adalah PPN. Pada saat kita bicara PPN, maka objeknya adalah barang kena pajak. Contoh misalnya, pada saat kita membeli barang, kemudian barang tersebut adalah barang kena pajak, maka otomatis kita akan membayar PPN sebesar 10% tanpa melihat apakah kita berpenghasilan atau tidak, apakah status kita menikah atau tidak. Sedangkan kalau dalam pajak subjektif itu akan diperhitungkan, sedangkan dalam pajak objektif tidak diperhitungkan. Kemudian pembagian pajak berdasarkan golongannya dibagi menjadi dua, pajak langsung dan tidak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak langsung adalah pajak yang pengenaannya tidak dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya apa? Contohnya kembali adalah pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa yang bertanggung jawab atau yang berkewajiban membayar pajak penghasilan adalah orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Dan itu tidak dapat digeserkan kepada pihak lain. Jadi si wajib pajaklah yang akan menanggungnya. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat digeserkan pembebanannya kepada pihak lain. Contohnya apa? Contohnya adalah PPN. Bagaimana PPN disebut sebagai pajak tidak langsung? Contohnya adalah pada saat misalnya saya menjual barang. Saya adalah pengusaha kena pajak, kemudian saya akan melakukan menjual barang. Nah, pada saat saya menjual sebagai pengusaha kena pajak, saya wajib memungut PPN kepada customer saya. Saya menerima penghasilan, tetapi pajak dilimpahkan kepada customer saya, sehingga pajak digeserkan. Itu adalah pajak tidak langsung. Sedangkan dari pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat yang tentu saja penerimaannya akan masuk ke dalam APBN, dan pajak daerah yang penerimaannya akan masuk ke dalam APBD sebagai sumber penerimaan daerah. Nah, untuk pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak pusat contohnya adalah PPH, PPN, PBB, P3, dan termasuk di dalamnya adalah bea meterai yang merupakan bagian dari penerimaan pajak juga. Sedangkan pajak daerah, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, dan lain-lain. Demikian materi saya tentang dasar-dasar perpajakan. Sekian materi kali ini, kita akan bertemu lagi di Spada Untirta dengan materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.